Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan memberikan kembali ya latihan-latihan soal mengenai termokimia untuk subbab kalorimeter, gitu ya. Nah, ini supaya menambah seri-seri soal ya kalian dalam mengerjakan soal tentang kalorimeter, gitu ya, sehingga nanti jikalau ya mendapatkan soal yang mungkin mirip-mirip seperti apa yang saya bahas di video kali ini, ya, jadi kalian belajarnya jauh lebih mudah, begitu ya. Baik, kita mulai pembahasan soalnya sambil kalian belajar kembali, gitu ya. Semoga dimudahkan belajarnya. Oke. Nah, tipe soalnya seperti ini. Pembakaran 8 gram metana dengan MR16 dalam kalorimeter menyebabkan suhu kalorimeter naik dari 25,5 derajat Celcius, gitu ya maksudnya, menjadi 90,5 derajat Celcius. Ya, jika kalorimeter berisi 4 liter air yang kalor jenisnya 4,2, gitu ya, serta kapasitas kalorimeternya 0. Ya, di sini saya beri tanda merah, tujuannya berarti tidak ada, gitu ya. Oke, baik. Tentukan harga entalpi pembakaran standar metana tersebut. Oke, kita tulis dulu yang diketahui, ya. Tapi langsung saya ke molnya, gitu ya. Jadi diingat-ingat, setiap ada bentuk gram seperti ini, kemudian ada MR-nya, ya, mohon langsung dicari molnya, gitu ya. Sekali lagi, untuk memudahkan nanti dalam perhitungan, gitu ya. Jadinya 8 dibagi MR-nya dari metana adalah 16. Jadi 8 dibagi 16 adalah 0,5 mol. Oke. Kemudian delta T-nya, nah perubahan suhunya bisa dilihat dari sini, berarti selisih antara yang 90 kurangi 25. Gitu ya, sehingga ketemunya 65. Ya, oke. Jadi di sini 90,5 dikurangi 25,5. Oke. Kemudian berikutnya nilai C kecilnya, yaitu 4,2. Nah, kemudian massa airnya 4.000 gram. Ya, jadi liter kita ubah ke gram. Gitu ya. Karena di sini tidak ada keterangan massa jenis, maka dianggap 1. Masih ingat ya, sehingga 4 liter itu setara dengan 4 kilo. Gitu ya. Nah, 4 kilo itu setara dengan 4.000 gram. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah entalpi pembakaran standar. Ya, perhatikan ada kata standarnya. Oke. Nah, di sini juga satuannya adalah kilojoule per mol. Nah, ini awas sekali lagi ya. Kalau kalian satuannya sudah kilojoule per mol, kemudian lupa nanti tidak dibagi molnya, nah awas ya. Di situ nanti terjadi kesalahan. Oke. Baik. Maka yang pertama kita pakai rumus yang Q reaksi sama dengan Q airnya. Gitu ya. Sehingga dirumuskannya adalah M kali C kali delta T. Oke, M-nya kita ambil miliknya air saja, yaitu 4.000. C-nya 4,2, delta T-nya 65. Gitu ya. Nah, sehingga ketemunya adalah dalam bentuk jutaan ya, dikarenakan apa namanya, pengalinya besar. Oke, jadi 1.092.000 joule. Gitu ya. Atau ya diubah menjadi 1.092 kilojoule. Jadi dibagi 1.000. Ya. Ingat, nah nilai ini adalah untuk 0,5 mol. Gitu ya. Nah, sehingga maka delta H-nya adalah minus. Masih ingat ya, kalau delta H itu minus dari Q.
minus dari ini 1092 kilojoule dibagi 0,5 mol. Ya, dibagi molnya. Makanya di sini tertulis 0,5. Jadi angka ini 1092 itu miliknya 0,5 mol. Nah, per mol artinya untuk 1 mol gitu ya. Nah, maka untuk 1 molnya adalah 1092 kilojoule baru dibagi 0,5 gitu ya. Sehingga jadinya adalah 2000, mohon maaf ada minusnya, minus 2184 kilojoule per mol. Oke. Nah, mungkin sebagian ada yang tanya, Pak, kenapa 4000-nya tidak ditambah dengan 8? Ya. Nah, dikarenakan ini ya 8 gram metana dia dimasukkan dalam kalorimeter. Nah, di dalam kalorimeter itu nanti ada airnya. Ya. Nah, jadi letak antara metana dengan air itu tidak bersatu. Itu ya. Biasanya tipe kalorimeter seperti ini itu adalah kalorimeter yang tertutup. Gitu ya. Karena nanti ada tipe yang terbuka. Kalau tipe yang terbuka pasti di soalnya dikatakan ya bahwa tipe kalorimeternya terbuka. Kalau terbuka, maka nanti metana dan airnya bersatu alias tercampur. Gitu ya. Nah, tapi kalau tidak ada keterangannya terbuka, ya, maka otomatis tipe kalorimeternya adalah tertutup. Gitu ya. Sehingga kalau tertutup antara zat yang satu ya dengan miliknya air ya dengan airnya itu tidak akan bereaksi. Oke, paham ya dari sini ya, sehingga jikalau ada yang mengerjakan nanti M-nya adalah 4000 ditambah 8, ya mohon maaf, jadinya salah. Gitu ya. Oke. Baik, saya lanjutkan tipe soal yang kedua. Nah, tipe soal yang kedua, ke dalam kalorimeter sederhana direaksikan 25 mili H2SO4 dan 25 mili KOH. H2SO4-nya 0,5 molaritas, mohon maaf, KOH-nya 1 molaritas. Oke, pada suhu 23,5 derajat Celcius. Ternyata suhunya naik jadi 30. Yang diminta adalah hitunglah perubahan entalpi reaksi yang terjadi. Gitu ya. Kemudian di sini ada keterangan, anggap massa jenis larutannya 1 dan kalor jenisnya, mohon maaf, kalor jenis larutan adalah 4,2. Oke, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu H2SO4, saya langsung kalikan 25 mili kali 0,5. Gitu ya, langsung dibagi 1000. Ya, sehingga ketemunya ini. Paham ya? Saya ulangi, 25 langsung dikalikan 0,5 didapat dari sini. Ya. Ya, silakan diperhatikan kursornya. Didapat dari 25 kali 0,5 lalu dibagi 1000. Gitu ya, maka dapatnya ini. 0,0125. Kemudian KOH-nya didapat dari 25 sama, yaitu mililiter kali 1 molaritas. Ya, lalu dibagi 1000. Ya, makanya ketemu 0,025 mol. Ya. Nah, kalau seperti ini ada perbedaan, Pak, ini molnya berbeda. Oke, nanti saya tunjukkan bagaimana cara mudah mengerjakannya kalau tipenya seperti ini. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Delta T-nya otomatis yang besar, yaitu mohon maaf, 30 dikurangi 23,5. Gitu ya, sehingga ketemunya 6,5. Kemudian C kecilnya yaitu 4,2, yaitu ini. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah delta H reaksinya. Ya, biasanya tipe seperti ini itu di satuannya kilojoule per mol. Gitu ya. Jadi seandainya soal ini ya dalam bentuk pilihan ganda cari yang satuannya kilojoule per mol. Ya. Kemudian kalaupun soalnya seperti ini yaitu uraian, biasanya kalau ini tidak 1 mol gitu ya, rata-rata pasti yang ditanyakan
bersatuan kilojoule per mol, itu seringnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi mohon berhati-hati. Gitu ya. Baik. Nah, kita kerjakan dengan rumus ini. Ki reaksi sama dengan Ki dari larutan. Ya, kenapa larutan? Karena dia ada asam, ada basa dicampur larutan. Gitu ya. Kalau yang tadi itu hanya airnya saja. Gitu ya. Kenapa? Karena metananya tadi tidak tercampur ke dalam air. Ya, makanya Ki reaksinya dianggap seperti Ki miliknya air. Oke. Nah, karena ini larutan, maka dirumuskannya adalah M kali C kali delta T. Ya. Kemudian karena massa jenisnya 1, gitu ya. Nah, maka 25 milinya itu adalah 25 gram. Gitu ya. Ini juga sama, 25 gram. Sehingga M-nya itu jumlah antara yang H2SO4 dengan KOH, yaitu 25 ditambah 25. Oke, ini sengaja saya pisah ya. Biasanya kadang siswa menganggap M-nya itu salah satu ini yang dipakai. Jadi diisi cuma 25 saja. Salah, padahal 25 ditambah 25. Oke. Kemudian C-nya adalah 4,2, delta T-nya 6,5 selisihnya. Gitu ya. Sehingga ketemunya adalah 1365 Joule. Kita ubah ke kilo, jadinya 1,365 kilojoule. Oke. Nah, sekarang kita kembali. Ternyata jumlah molnya beda. Ya kan? Kalau kalian lihat dari yang diketahui. Oke. Sebelumnya, perhatikan dulu reaksinya. Di sini adalah pakai H2SO4. Gitu ya. Lihat hanya ada berapa? Hanya ada 2. Maka kita cek mol H plusnya. Yaitu 2 kali molnya ini tadi. Itu ya. Karena hanya ada 2. Oke. Sehingga ketemunya ini 0,025. Kemudian, oke. Pada KOH yang dilihat OH-nya. OH-nya kan cuma 1 ya. Nah, maka otomatis molnya OH- adalah sesuai molnya ini, yaitu 0,025. Nah, ingat reaksi antara asam dan basa, molnya H plus harus sama dengan molnya OH- kalau mau setara. Gitu ya, kalau mau setara. Oke, karena ini molnya sama, gitu ya. Nah, jadi ini secara H plus dan OH-. Kalau dipandang seperti ini, jelas berbeda. Oke, jadi molnya H plus ternyata setara dengan molnya OH-. Gitu ya. Nah, karena dia setara, maka yang dipakai salah satu dari ini. Gitu ya. Yang ini nggak usah dipakai. Ya, jadi jangan dilihat yang ini lagi. Sekarang kita lihat yang ini. Gitu ya. Sekali lagi ini jebakan. Ya, tipe yang seperti ini, entah nanti di sini hanya yang 2, oh hanya yang 1, atau sebaliknya, Pak ada soal yang HCl, tapi OH-nya pakai MgOH 2 kali. Nah, sama. Gitu ya. Jadi, antara mol H positif dengan molnya OH- jumlahnya harus setara alias sama. Gitu ya. Nah, di sini karena hanya ada 2, maka molnya ini langsung dikalikan 2. Ya, maka ini yang harus diamati. Gitu ya, itu cara mudahnya. Tapi kalau sama-sama 1, ya, nanti ada setelah ini ada soal lagi tipe seperti ini ya. Kalau hanya cuma ada 1 saja dan O hanya 1, nah maka itu mudah, tinggal dipilih saja mana mol yang paling kecil. Gitu ya. Kalau molnya setara ya enak, berarti tinggal dipilih salah 1 ya kalau molnya setara ya atau kembar. Baik, maka karena yang ditanyakan di sini adalah perubahan entalpi, berarti delta H sama dengan min nilainya ini 1365. Mohon maaf, maksud saya 1,365 kilojoule dibagi molnya yang ini. Gitu ya, ambil salah 1.
Oke, nah kadang siswa yang tidak teliti seperti ini, dia akan mengambil molnya ini 0,0125. Nah, awas ya, itu sering terjadi kesalahan. Oke, nah maka langsung dibagi 0,025. Sehingga, oke, mohon maaf, ini saya hapus dulu. Sehingga, nah jawabannya adalah minus 54,6 kilojoule per mol. Oke, bisa difahami ya. Jadi nanti kalau ada tipe seperti ini, ya mendapatkan soal tipe seperti ini, ya dilihat di sini hanya 2, di sini hanya 1, ya maka seperti inilah cara mengerjakannya. Oke, baik, soal berikutnya. Pada kalorimeter sebanyak 0,1 gram logam Na dimasukkan ke dalam 100 gram air. Tercatat suhu naik dari 300 Kelvin menjadi 350 Kelvin. Gitu ya. Jika kalori jenis larutan adalah 4,0 ya, Joule per gram Kelvin dan kapasitas kalorimeternya adalah 0, berapakah delta H-nya? Oke. Ini satuannya ya. Nah, karena tidak ada per molnya, oke, jadi nggak jadi masalah. Ya, berarti tidak usah dibagi molnya. Oke. Nah, di sini massa Na-nya 0,1 gram, kemudian massa airnya 100 gram, kemudian delta T-nya otomatis 50, dari 350 kurangi 300. Nah, kemudian C-nya adalah 4, nih ya. Nah, yang ditanyakan adalah delta H-nya. Oke. Nah, maka kita pakai rumus yang Q reaksi sama dengan Q miliknya air. Oke, mungkin sebagian ya, sekali lagi mungkin ada yang tanya, Pak, di sini kan ada kalimat 0,1 gram dimasukkan dalam 100 gram air. Nah, berarti kan nyampur, Pak. Ya, itu betul. Ya, dia nyampur. Cuma karena jumlah Na-nya sangat kecil, hanya 0,1 gram, ya biasanya dia tidak diikutkan. Gitu ya. Sehingga rumusnya M-nya pakai M-nya air kali C kali delta T. Oke, ya karena dia sangat kecil. Oke. Nah, M-nya adalah 100, C-nya adalah 4, delta T-nya 50. Oke. Nah, sehingga kita kalau mengalihkan ketemunya 20.000. Ya, satuannya cuma joule saja. Nah, lalu kita ubah ke kilo jadinya 20 kilojoule. Tapi karena ditanya delta H, nah maka delta H-nya adalah min 20 kilojoule. Itu ya. Na-nya tidak usah dicari molnya. Kenapa? Karena berdasarkan jawabannya, satuannya cuma kilojoule saja. Oke. Nah, kalaupun ini, misal, Pak, saya mengerjakan 100 ditambah 0,1. Boleh kalian kerjakan saja. Ya, mungkin nanti selisihnya cuma sedikit. Gitu ya. Maka masih tetap dianggap apa? Jawabannya adalah minus 20 kilojoule. Baik, paham ya mengenai soal ini. Nah, soal berikutnya yaitu seperti ini. Dalam kalorimeter direaksikan 60 ml NaOH 0,2 M dengan 40 ml HCl 0,3 M. Suhu awalnya 27 derajat Celcius, suhu akhirnya 28,65. Ya, maka kalor netralisasi. Ya, netralisasi itu maksudnya dicampur antara NaOH dengan HCl. Oke. Kita tulis yang diketahui NaOH dulu, yaitu 60 kali 0,2 langsung dibagi 1000. Itu ya, sehingga ketemunya 12 kali 10 pangkat min 3. Langsung mol. Paham ya? Kemudian molnya HCl tentu saja sama, yaitu 40 kali 0,3 dibagi 1000. Ya, hasilnya juga sama.
Ya, nah ini kalian bisa lihat OH-nya 1, H-nya juga 1. Ya, kemudian molnya sudah sama. Ya, ini enak. Ya, yang nggak enak nanti misal OH-nya 1, H-nya juga 1. Secara jumlah dia sama. Tapi nanti molnya beda. Misal, maka yang dipakai adalah mol yang paling kecil. Gitu ya. Nah, kalau sudah, saya lanjutkan dulu. Delta T-nya adalah selisih ini 28,65 dikurangi 27. Jadinya 1,65. Kemudian C-nya adalah 4,2. Ya, ini sudah diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah nilai kalor netralisasinya. Jadi Q-nya saja, ya, bukan delta H. Awas. Kalau sudah, nah, maka Q reaksi sama dengan Q miliknya larutan. Ya, nah maka Q yang larutan diambil dari M kali C kali delta T. Ingat seperti halnya soal yang tadi, M-nya tentu saja jumlah antara 60 dan 40. Oke, nah 60 ditambah 40. Gitu ya, kali nilai C-nya, ya, yaitu 4,2. Oke, lalu kali delta T-nya, yaitu 1,65. Nah, maka ini ya nanti kalau kalian hitung ketemunya 693 Joule saja. Itu ya, 693. Ya. Karena ini satuannya kilo semua, ya, nah maka 0,693 kilojoule. Oke. Nah, karena di sini molnya sudah sama, berarti Q-nya, nah, langsung dari nilai ini 693 dibagi 12 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Nah, sehingga ketemunya nanti adalah positif 57,75 kilojoule per mol. Oke. Ya, jadi bisa membedakan ya tipe soal ini seperti yang tadi, yang H2SO4. Itu ya, sehingga sekali lagi mohon lebih teliti dalam memahami soal, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kalau ada reaksi antara asam dan basa seperti ini, ya, maka perhatikan antara OH dan H-nya. Gitu ya. Ingat jumlahnya dia harus sama dulu. Ya, secara jumlah antara H plus dan OH min, secara jumlah dia harus sama. Kalau secara jumlah dia sudah sama, ya, atau banyaknya, ya, dia sudah sama. Yang kedua, hitung masing-masing molnya. Baik itu antara yang H plus maupun yang OH min. Gitu ya. Nah, lalu dicari antara OH min dan H plus, mol mana yang paling kecil. Ya, tujuannya apa? Untuk membagi yang seperti ini. Gitu ya. Baik. Soal yang terakhir. Oke. Ini soal yang terakhir. Pada suatu percobaan kalorimeter, sebanyak 67,2 liter gas metana dalam keadaan STP dibakar dalam kalorimeter dan 78% dari kalori yang dihasilkan, ya, kalori yang dihasilkan maksudnya kalori miliknya metana tadi, 78%-nya dipakai untuk memanaskan 200 mili air yang memiliki suhu awal 315 Kelvin. Ya, apabila air yang telah dipanaskan tadi dicampur dengan 100 ml air, kemudian mohon maaf, 100 ml air yang mendidih gitu ya, lalu didapatkan suhu campurannya 70 derajat Celcius, maka berapakah entalpi pembakaran metana? Oke. Jadi intinya gini ya, kalau ini memang tipenya sedikit agak sulit gitu ya. Jadi intinya ada metana dibakar, gitu ya. Dia akan menghasilkan energi, gitu ya. Nah, ternyata energi yang dihasilkan tadi nggak semuanya dipakai. Ternyata yang dipakai hanya 78% dari kalor ya atau energi yang didapat dari metana tadi
78%-nya itu dipakai untuk memanaskan air yang 200 mili. Ya. Nah, setelah airnya tadi panas, ya mencapai nanti suhu tertentu, ya air ini suhunya 315 Kelvin. Ya, nanti diubah dulu ke bentuk Celcius. Gitu ya. Nah, lalu dicampur dengan air yang tadi 200 mili tadi, lalu dicampur dengan 100 ml air yang dia sudah mendidih. Gitu ya, berarti suhunya 100. Ternyata setelah dicampur, suhunya jadi 70. Gitu ya. Nah, baru yang ditanyakan adalah berapa sih kalor pembakaran miliknya metan. Oke, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu metana ada 67,2 liter keadaannya STP. Nah, di sini saya tuliskan ya, 78% energi hasil pembakaran, itu hasil pembakaran metana maksudnya, dipakai untuk wadah satu. Ya, jadi karena di sini airnya ada dua jenis, yang 200 dan 100 mili, maka saya anggap yang 200 ini adalah wadah satu, kemudian yang 100 adalah wadah dua. Gitu ya, saya tulis terlebih dahulu. Nah, wadah satu isinya air 200 mili. Gitu ya. Suhu awalnya 315 Kelvin atau setara 42 derajat Celcius. Ini suhu awalnya. Ya. Kemudian wadah dua isinya air banyaknya 100 mili. Ya. Kemudian suhu terakhirnya ya, yang jelas dia mendidih gitu ya. Ya. Jadi ini sebenarnya mohon maaf saya salah ketik gitu ya. Ini adalah suhu akhir. Ya, yang jelas dia suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian suhu campuran, ya kan tadi wadah dua, ya air di wadah dua dituangkan ke wadah satu, ya alias dicampur, ya. Nah maka suhunya campurannya antara wadah satu dan dua itu 70 derajat Celcius, ya. Nah yang ditanya delta H pembakarannya berapa? Oke, karena di sini kalau kalian baca, ya ternyata ada air yang suhunya beda lalu dicampur, masih ingat materi tentang namanya asas Black. Gitu ya. Ini sedikit bercampur dengan fisika. Oke. Nah, di asas Black ya, masih ingat kalau dua buah larutan yang jenisnya sama, kita anggap air lah ya, yang paling mudah ya. Jadi jika dua jenis air dengan suhu yang berbeda, gitu ya, dengan catatan satu suhunya yang tinggi, satunya suhu rendah, gitu ya, maka dicampurkan ya, maka setelah campuran ingat suhu tengah-tengahnya ya, atau suhu campurannya itu pasti di bawah suhu yang tertinggi dan di atas suhu yang paling rendah, gitu ya. Jadi antara exo sama endonya dia adil. Ya, saya ambil contoh dulu ya sebelum masuk ke soal. Misal air pertama suhunya katakan 80. Air kedua suhunya 20. Nah, nanti setelah dicampur, maka suhunya pasti di tengah-tengah. Di bawahnya 80 ya dan di atasnya 20. Gitu ya. Mungkin ketemu di suhu 55 atau di suhu 50. Ya, biasanya seperti itu. Itu ya. Jadi suhu campuran itu pasti di tengah-tengah. Ya, maksudnya bukan bukan angka yang tinggi ditambah angka yang paling rendah lalu dibagi dua. Bukan. Maksudnya di antara itu tadi. Gitu ya. Pasti di bawah 80 ya, sebagai yang saya contohkan tadi, di bawah 80 tapi di atas 20. Gitu ya. Nah, maka untuk mempermudah asas Black-nya saya tulis Q dari wadah pertama sama dengan Q dari wadah kedua. Oke. Nah, rumusnya saya tulis M kali C kali, ini delta T-nya, ini juga sama. Oke. Nanti C-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa sebenarnya. Karena antara kiri dan kanan, C-nya bisa saling dicoret. Oke.
Kemudian ingat di wadah 1 ya, karena apa namanya? Dikatakan suhu awalnya dia 42 ya. Kemudian kok suhu campurannya ketemu 70 gitu ya. Berarti suhu campurannya kan lebih tinggi dari yang suhu awal. Nah, ya, makanya di sini saya tulis T yang campuran, yaitu yang 70 ini nanti, gitu ya, dikurangi T air. T air itu maksudnya T awal miliknya ini. Gitu ya. Nah, kemudian yang wadah kedua, suhu yang awal, itu maksudnya adalah suhu yang 100, gitu ya, dikurangi yang campuran. Oke? M-nya mengikuti wadah 1, yaitu 200. Saya tulis 200 maka kali 70 dikurangi T air. Kita cari T airnya. Kan tadi dikatakan, awas soal ini sekali lagi agak sulit ya. 78% dari kalori yang dihasilkan dapat memanaskan air yang memiliki suhu awal 315. Nah, 315 itu kan setara 42. Berarti nanti T airnya, ya, logikanya jawabannya harus di atas 42. Ya, karena ini yang suhu rendahnya. Ya kan dipakai untuk memanaskan. Ini suhu awalnya, lalu dengan energi sebanyak 78% dari metana, suhunya pasti sudah naik. Nah, ketika suhunya naik, lalu dituangilah dengan air yang mendidih. Itu ya. Nah, kalau sudah, yang ini sudah tahu ya, 100 dikurangi 70. Sehingga ini kalau kita hitung, maka ini kali ini adalah 14.000, kemudian min 200 kali T air, yang ini 3.000. Tahu ya, ini 30, ini kali 100, jadi 3.000. Nah, maka T dari air adalah 14.000 dikurangi 3.000 dibagi 200. Ya, minusnya saya hilangkan. Ya, jadi paham ya dengan ini ya. Oke, berarti T-nya air adalah, nah, ketemunya 55 derajat Celcius. Awas. Ya, ini belum selesai. Nah, maka berdasarkan asas Black, T miliknya air ternyata ketemunya 55. Ini aslinya. Cuma tadi dikatakan air punya suhu awal. Suhu awalnya adalah 42. Maka langkah yang kedua, ya, ketika ini sudah ketemu, maka langkah yang kedua, oke, ini saya tuliskan kembali tujuannya untuk mengingat ya. Oke, baik, saya teruskan. Nah, maka langkah yang kedua, dari wadah 1, kita cek ya, energinya tadi bahwa Q adalah M kali C kali T-nya tadi. Nah, cuma T-nya adalah T miliknya air dikurangi T yang awal. Miliknya air yang sudah ketemu di slide sebelumnya tadi. Gitu ya. Sehingga Q miliknya wadah 1 sama dengan 200. Ya, mohon maaf ini. Oke, 200 kali 4,2 kali 55. Ingat ya, tadi ketemunya 55 dikurangi 42. Nah, sehingga wadah 1, ya, di wadah 1 ketemunya 10.920 Joule atau 10,92 kilojoule. Nah, ingat, tadi kan dikatakan bahwa 78% hasil ya pembakarannya metana itu dipakai untuk wadah 1. Ternyata wadah 1 cuma butuh energi berapa? 10,92 kilojoule. Nah, jumlah ini itu 78%. Berarti ingat, metananya berapa berarti? Maka harus kita balik secara rumusnya. Seperti tadi, masih ingat ya? Maka, nah, energi hasil pembakaran metana, ya, kalau 78% berarti kan 78 per 100. Sehingga untuk tahu energi aslinya, Q dari metana kita balik 100 per 78. Paham ya di sini ya? Langsung dikalikan ini 10,92 kilojoule. Sehingga ketemunya adalah 14 kilojoule. Oke.
Sekali lagi, saya ulangi dulu, saya ulangi kembali. Ya, dari sini kan sudah paham. Ketemunya 10,92 kilojoule. Gitu ya. Ini ternyata cuma 78%. Kita kepingin yang 100%. Berarti gimana? Ya kita bagi. Gitu ya. Atau ya kalau di matematika, kita balik persennya. Ya, kalau 78% itu 78 dibagi 100, gitu ya. Maka kalau mau mencari 100%-nya, ya tinggal kita balik. Berarti 100 dibagi 78. Itu ya. Lalu dikalikan 10,90. Maka ketemulah 14 kilojoule. Oke, apakah ini per mol? Belum. Awas. Ini 14 kilojoule miliknya siapa? Metana. Ya, metananya ada berapa mol untuk 14 ini? Nah, kita kembalikan lagi. Di soal tadi dikatakan metananya ada sebanyak 67,2 liter. Nah, maka kita hitung mol dari metananya, yaitu 67,2 karena keadaannya STP dibagi 22,4. Nah, maka ketemunya 3 mol. Nah, karena yang ditanya kilojoule per mol, berarti ya, ingat, nah ini 14, ini 3, ya sudah. Karena ini delta H ada minusnya, ya 14 dibagi 3. Itu ya, jadinya min 14/3 kilojoule per mol. Atau kalau mau pakai angka boleh pakai minus 4,66 kilojoule per mol. Oke? Paham ya untuk soal ini? Jadi memang ya, mohon maaf yang tipe terakhir memang agak sulit sedikit ya. Sekali lagi tujuannya supaya kalian wawasan soalnya atau referensi soalnya bertambah. Gitu ya. Baik, inilah video yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Semoga bisa membantu kalian di kelas 11 dalam belajar termokimianya agar lebih mudah. Begitu ya. Baik, sampai ketemu di video berikutnya di minggu depan. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.